Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Aureli dari kelas MA 21C03. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang materi Activity Based Costing atau yang biasa disebut dengan ABC. Pembahasan materi yang akan saya sampaikan dalam video ini ada 6 poin. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari ABC. Activity Based Costing atau biasa disebut ABC merupakan metode mengalokasikan biaya overhead atas suatu produk berdasarkan aktivitas. Tentunya, aktivitas yang signifikan terhadap pembuatan produk atau juga ABC merupakan pendekatan perhitungan biaya yang membebankan biaya sumber daya ke objek biaya, seperti produk jasa atau pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya tersebut. Pada intinya, menurut ABC, semua aktivitas itu memerlukan biaya. Selanjutnya ke istilah penting dalam perhitungan biaya. Yang pertama itu ada aktivitas. Aktivitas itu merupakan suatu tindakan yang dilakukan. Contohnya, memindahkan barang dari lokasi A ke lokasi B itu memerlukan biaya. Yang kedua ada sumber daya. Sumber daya merupakan unsur ekonomis yang dibutuhkan dalam aktivitas. Contohnya gaji. Jadi, saat memindahkan barang dari lokasi A ke lokasi B, itu memerlukan sumber daya atau memerlukan pekerja, maka dibutuhkan biaya untuk membayar sumber daya atau pekerja tersebut. Yang ketiga yaitu penggerak biaya, merupakan faktor yang menyebabkan atau menghubungkan perubahan biaya dari aktivitas. Selanjutnya ada penggerak biaya konsumsi, sumber daya, yaitu ukuran jumlah sumber daya yang dikonsumsi. Contohnya, jumlah jenis barang dalam pesanan pembelian atau penjualan. Dan yang terakhir itu ada penggerak biaya konsumsi aktivitas, yaitu mengukur jumlah aktivitas yang dilakukan suatu objek biaya tersebut. Contohnya, jumlah jam mesin dalam produksi barang X. Selanjutnya ada fungsi dari Activity Based Costing. Fungsi dari Activity Based Costing atau ABC yang pertama, guna membantu pihak perusahaan dalam mengambil beragam keputusan penting terkait harga pokok penjualan dan berbagai sumber daya dan penyusunannya. Yang kedua, mampu membantu perusahaan dalam hal melakukan analisa terkait menentukan jumlah harga pokok yang harus diproduksi untuk bisa mencapai BEP atau Break Even Point secara lebih akurat. Dan yang terakhir atau ketiga yaitu untuk memahami biaya produk dan pelanggan serta profitabilitas berdasarkan proses produksi atau pelaksanaan. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat dan keterbatasan sistem Activity Based Costing atau ABC. Manfaat yang pertama yaitu pengukuran profitabilitas yang lebih baik. Kenapa? Karena ABC menyajikan biaya produk yang lebih akurat dan informatif yang mengarahkan kepada pengukuran profitabilitas produk yang lebih akurat dan kepada keputusan strategik yang lebih baik tentang penentuan harga jual, lini produk, pasar, dan pengeluaran modal. Manfaat yang kedua yaitu keputusan yang kendali yang lebih baik. ABC menyajikan pengukuran yang lebih baik tentang biaya yang dipicu oleh adanya aktivitas. Hal ini dapat membantu manajemen untuk meningkatkan produk value dan proses value dengan membuat keputusan yang lebih baik tentang desain produk, mengendalikan biaya secara lebih baik, dan membantu perkembangan proyek-proyek peningkatan value. Dan manfaat yang terakhir yaitu sistem ABC ini memberikan informasi yang lebih baik untuk mengendalikan biaya kapasitas sehingga memudahkan manajer untuk mengambil keputusan bisnis. Lalu ada keterbatasan dalam menggunakan sistem ABC ini. Yang pertama yaitu alokasi. Beberapa biaya mungkin membutuhkan alokasi ke departemen atau produk yang berdasarkan ukuran. Sebab secara praktis tidak dapat ditemukan aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut. Contohnya yaitu beberapa biaya untuk mempertahankan fasilitas seperti aktivitas membersihkan pabrik, pengelolaan proses produksi, dan lain sebagainya. Lanjut ke poin yang kedua yaitu mengabaikan biaya. Nah, dalam hal ini ada beberapa biaya yang dialokasikan dari produk tersebut diabaikan dalam analisis. Aktivitas yang sering diabaikan ini biasanya adalah pemasaran, iklan, riset, dan pengembangan rekayasa produk dan garansi. Yang terakhir yaitu pengeluaran dan waktu yang dikonsumsi.
Jadi, sistem ABC ini sangat mahal untuk dikembangkan dan diimplementasikan. Selain itu, juga memerlukan waktu yang banyak. Seperti sebagian besar sistem akuntansi dan manajemen yang inovasi biasanya waktu lebih dari 1 tahun untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ABC. Selanjutnya, saya akan menyebutkan beberapa perbedaan antara sistem Activity Based Costing atau ABC dan sistem tradisional. Jadi, sistem ABC ini menggunakan dasar yang berbeda-beda untuk menentukan BOP-nya dan mengalokasikan BOP berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Sedangkan sistem tradisional hanya menggunakan satu dasar dalam menentukan BOP dan tidak mengalokasikan BOP berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Oke, mari kita langsung ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan soal ABC. Seperti yang bisa teman-teman lihat di layar ini, ada sebuah soal dari PT KFC. Jadi, kita disuruh atau diminta untuk menentukan biaya overhead pabriknya. Kita baca dulu soalnya. PT KFC membuat 2 jenis produk yang diberi kode KF dan FC. Taksiran biaya yang berkaitan dengan proses produksi kedua produk tersebut adalah sebagai berikut. Dalam tabel ini terdapat keterangan-keterangan proses produk KF dan MC. Selanjutnya, tabel ini merupakan biaya overhead menurut kelompok aktivitas dan pemicu biaya aktivitas atau cost driver activity pada periode tersebut. Pemicu biaya aktivitas ini merupakan sebuah kunci untuk membantu kita menjawab atau menentukan biaya overhead pabriknya. Setelah itu, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan mencari dulu biaya bahan bakunya. Caranya adalah teman-teman bisa mengalihkan kebutuhan bahan per unit produk dengan harga bahan langsung per kilogram per kategori produk ya. Jadi, untuk kode KF 2 kilo dikali 20.000, maka hasilnya adalah 40.000. Dan VC 1 kilo dikali 10.000, maka hasilnya 10.000. Jadi biaya bahan baku langsung untuk kode KF adalah 40.000, sedangkan untuk VC adalah 10.000. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung. Teman-teman bisa mengalihkan antara jam tenaga kerja langsung per unit produk dengan upah tenaga kerja langsung per jam. Maka untuk kode KF 4 jam dikali 5.000 sama dengan 20.000, dan untuk VC 2 jam dikali 5.000 sama dengan 10.000. Selanjutnya, kita menentukan biaya overhead pabrik. Caranya gimana? Caranya gini teman-teman. Jadi kelompok aktivitasnya itu dicari tarif persatuannya. Caranya dengan melihat biaya aktivitas dan pemicu biaya aktivitasnya. Contohnya seperti ini. Untuk tenaga listrik itu biaya aktivitasnya 40 juta dan pemicu biaya aktivitasnya itu 800.000 JKL. Maka untuk tarif persatuan tenaga listrik adalah 40 juta dibagi 80.000, hasilnya 500 per JKL. Teman-teman bisa melakukan hal yang sama untuk kelompok aktivitas yang lain, masing-masing kelompok aktivitas. Teman-teman bisa mencari alokasi biaya per produknya dengan cara melihat pemicu biaya aktivitasnya. Untuk aktivitas tenaga listrik persatuannya dari 500 per JKL. Berarti pemicu biaya aktivitasnya tuh JKL. Kalian bisa lihat di tabel sebelumnya bahwa jam kerja langsung untuk kode KF itu adalah 4 jam. Tinggal teman-teman kali dengan biaya yang persatuannya. Berarti 4 jam dikali 500 JKL hasilnya. Sedangkan untuk FC itu 2 jam, berarti 2 dikali 500 sama dengan 1000. Kelompok aktivitas yang lain juga sama. Kalian tinggal melihat pemicu biaya aktivitasnya. Untuk pemeliharaan berarti kalian melihat jam kerja mesin, maka tarif persatuannya pemeliharaan dikali dengan jam kerja mesin sesuai kode produk. Seperti itu. Dan untuk inspeksi, karena sudah per unit, maka tidak usah dikali lagi. Tinggal dimasukin saja sesuai kode produk ya. Lalu dijumlahkan, maka untuk alokasi biaya per produk dari kode KF itu 7.400. Sedangkan untuk VC yaitu 6.300. Lanjut,
menentukan besar biaya produksi per unit produk. Menggunakan metode biaya ini dengan cara menambahkan semuanya mulai dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overheadnya. Untuk kode KF, besar biaya produksi per unitnya adalah 67.400. Sedangkan untuk kode VC yaitu 26.300. Itu merupakan cara menentukan biaya overhead pabrik menggunakan metode ABC ini. Selesai sudah materi yang saya sampaikan, semoga bisa membantu kalian dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.